fase awal osteoartritis ini tidak mengalami inflamasi kalau tidak ada peradangan. Dan OA ini atau osteoartritis ini ditandai dengan abrasi atau penggerusan, pengikisan dari kartilago atau tulang rawan sendi. Ya, dengan pengikisan tersebut dan terjadinya perbaikan atau pembentukan tulang baru terjadi di daerah permukaan sendi. Jadi osteoartritis adalah gangguan pada sendi yang bersifat kronik dan progresif lambat, tidak meradang pada fase awal, dan ditandai dengan abrasi daripada kartilago atau tulang rawan sendi dan dengan adanya pembentukan tulang baru atau osteofit pada permukaan sendi. Itu yang disebut dengan osteoartritis, dan OA ini biasanya terjadi asimetris, jadi tidak kedua sendinya. Jadi pada umumnya itu hanya satu sendi atau hanya pada sendi-sendi yang besar dan menumpu daripada berat badan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan suatu ketika juga terjadi keduanya atau simetris, misalnya di daerah otot mungkin hanya pada umumnya hanya satu sisi saja, bisa kiri bisa kanan, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi keduanya. Jadi sendi lutut ini dibentuk oleh beberapa tulang. Ya, masih ingat Zidan? Sendi lutut dibentuk oleh beberapa tulang. Tulang apa saja, Zidan? Zidan? Eli Julfa? Iya, Pak. Nah, ya, sendi lutut dibentuk oleh beberapa tulang. Terdiri tulang apa saja? Tulang tibia, femur, sama patella. Iya, betul. Ya, silahkan nanti Anda dapat hadiah payung nih, karena musim hujan. Silahkan nanti diambil di kampus ya. Pak. Ya, Lutfia. Halo Lutfia. Ya, Pak. Nah, di daerah sendi lutut kan ada penguat dari sendi lutut. Penguat sendi lutut kan ada ligamen dan juga ada otot. Ligamen termasuk stabilisator pasif. Ligamen yang ada di daerah sendi lutut, ligamen apa saja, Lutfia? Halo Lutfia. Ligamennya apa saja di sendi lutut? Ada 3 ya, Pak? Ada 4. Ligamen cruciatum anterior. Ya. Terus? Ligamen anterior cruciate ligamen. Ya. Terus? Oke. Tarisha. Halo Tarisha. Iya, Pak. Ligamen di daerah sendi lutut. Coba Anda sebutkan. Ligamen cruciatum anterior, Ya, betul. Terus? cruciatum posterior, Ya. collateral lateral, Ya. collateral mediale. Iya, jadi ada stabilisator daripada sendi lutut. Itu ada ligamen cruciatum anterior, ada cruciatum posterior, dan ada collateral mediale dan collateral lateral. Helmi Bahtiar. Halo Helmi Bahtiar. Helmi. Helmi Bahtiar. Mika.
Halo Mega. Iya. Sekarang stabilisator aktif pada sendi lutut. Silahkan Anda sebutkan stabilisator aktifnya pada sendi lutut. Ya. Halo. Ligamen, Pak. Kalau ligamen itu stabilisator pasifnya, ya. Sekarang stabilisator aktif. Tadi kalau ligamen sudah disebutkan Tarisa, ada cruciatum anterior, cruciatum posterior, collateral mediale, dan collateral lateral. Sekarang yang stabilisator aktif pada sendi lutut. Oke, Diana Pratiwi. Diana Pratiwi. Ya. Ya, Pak. Stabilisator sendi lutut. Ya. Otot. Otot apa? Di sendi lutut sebagai stabilisator aktif. Otot quadriceps, Ya. hamstring. Ya, otot quadriceps terdiri apa saja? Quadriceps terdiri dari rectus femoris, factus femoralis, factus medial, sama factus intermedial, Pak. Iya, betul. Oke. Silahkan. Anda dapat hadiah undi-undi. Nanti atau besok boleh diambil. Silahkan. Yo, Melina. Melina. Ya, tadi stabilisator aktif sudah disebutkan. Satu di antaranya sudah quadriceps. Sudah disebutkan oleh Diana. Sekarang stabilisator aktif yang lainnya selain quadriceps, Melina. Otot hamstring. Hamstring ya terdiri apa saja hamstring? Otot biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus. Oke, ya dapat hadiah dengan jawaban Anda yang benar. Dapat hadiah roti tawar. Ya, silahkan. Anda ambil besok boleh, sekarang juga boleh. Oke, Ana Amalia. Ana Amalia. Halo, Ana. Ya, Pak. Nah, tadi sudah stabilisator aktif, stabilisator pasif, juga tulang pembentuk sendi. Sekarang gerakan daripada sendi lutut yang terjadi, gerakan apa saja, Ana Amalia? Fleksi ekstensi, Pak. Iya, fleksi ekstensi. Di samping fleksi ekstensi, ada yang lain? Halo, Ana Amalia? Selain fleksi ekstensi, ada tidak? ABD, ADD, Pak. Bukan. Jadi, kalau untuk sendi lutut, gerakan yang terjadi adalah utamanya memang fleksi dan ekstensi daripada sendi lutut. Terus ada endo dan eksorotasi sendi lutut dengan posisi fleksi sendi lutut 90 derajat dan pasien pada posisi duduk di tepi bed atau di tepi kursi atau di tepi meja operasi dengan tungkai bawah pada posisi terjuntai atau pada posisi menggantung. Halo semuanya. Semuanya. Ya, Pak. Ya, tadi sudah kita review sebentar berkaitan dengan osteoartritis, baik kaitan dengan pembentuk sendi, stabilisator aktif, dan juga gerakan yang ada pada sendi lutut. Saya ingatkan kembali gerakan pada sendi lutut terjadi gerakan fleksi dan ekstensi serta endo dan eksorotasi. Endo dan eksorotasi dengan catatan pasien atau seseorang duduk di tepi bed atau duduk di tepi kursi atau meja periksa dengan posisi fleksi sendi lutut pada posisi 90 derajat dan tungkai bawah pada posisi terjuntai atau menggantung. Oke, tadi otot penggerak fleksi lutut. Apa? Otot penggerak fleksi lutut, Ganang? Halo, Ganang? Ganang. Iya, Pak. Iya.
Yo, otot penggerak sendi lutut ke arah fleksi. Otot apa, Ganang? Ya. Mega? Iya, Pak. Penggerak fleksi lutut. Otot apa saja? Quadricep, Pak. Hamstring. Nah, hamstring. Kalau quadricep untuk? Ekstensi. Ya, ekstensi ini. Nah, hamstring terus juga dibantu oleh otot apa saja? Muhammad Septian. Ya. Muhammad Septian. Iya, Pak. Tadi Mika sudah menjawab otot penggerak fleksi lutut adalah hamstring. Ya. Ini dibantu oleh otot apa saja untuk penggerak fleksi sendi lutut? Bicep femoris. Itu bicep femoris sudah masuk hamstring. Kan hamstring ada 3, ada bicep femoris, ada semimembranosus dan semitendinosus. Terus dibantu otot yang lain apa? Otot apa? Quadricep. Bukan, kalau quadricep kan untuk ekstensi. Nah, halo, ini sebentar lagi Anda sudah mau praktek rumah sakit loh. Ini ya, yang berkaitan dengan move and function, baik untuk anatomi, fisiologi, patologi, biomekanik. Nah, ini harus otot penggerak, struktur-struktur fungsi dan kondisi atau gangguan penyakit yang ada pada gerak dan fungsi harus sudah mulai disiapkan. Ya, otot bantunya adalah gastrocnemius, popliteus, dan gracilis. Kalau yang penggerak ekstensi lutut, Saldi Anan. Halo, Iya, Saldi. Otot penggerak ekstensi sendi lutut. Quadricep, Pak. Oh iya, quadricep. Kalau untuk yang endorotasi lutut, Saldianan. Untuk endorotasi sendi lutut ini adalah popliteus, gracilis, dan hamstring bagian dalam. Sedangkan untuk eksorotasi lutut ini adalah bicep femoris dan tensor fascia lata. Sekarang kita lanjut berkaitan dengan etiologi. Jadi etiologi ini merupakan teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu penyakit dan cara atau metode masuknya penyakit ke dalam tubuh. Ini menurut Dolan. Saya ulangi lagi, etiologi adalah merupakan teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu penyakit serta metode atau cara masuknya penyakit dalam tubuh manusia. Sampai sekarang ini belum diketahui penyebab terjadinya osteoartritis secara jelas. Namun demikian, hanya diketahui beberapa faktor pencetus atau predisposisinya. Ini antara lain 1, dengan usia. 2, jenis kelamin. Selanjutnya, kegemukan. Juga faktor hormonal dan aktivitas fisik maupun pekerjaan. Jadi ada 5 faktor tadi. Ada usia, ada jenis kelamin, ada kegemukan, hormonal, dan juga aktivitas fisik atau pekerjaan. Inilah faktor-faktor pencetus atau predisposing untuk OA. Kenapa usia juga merupakan faktor pencetus? Ya, ini jelas mempunyai peranan besar. Karena apa? Jumlah penderita ini
makin bertambah sesuai dengan meningkatnya umur atau usia. Dan pada umur 30 tahun ini sudah mulai terjadi proses degenerasi. Sedangkan jenis kelamin pada OA ini umumnya wanita ini lebih banyak terserang OA daripada pria atau daripada laki-laki. Oke, Anda persiapkan alat tulis Anda dan kertas nanti untuk belajar menghitung atau menentukan seseorang ini kegemukan, normal atau obesitas. Oke, silahkan Anda persiapkan terlebih dahulu. Halo semuanya. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah. Ya, jadi pada keadaan normal, ini berat badan ini akan melalui medial daripada sendi lutut dan akan diimbangi oleh otot-otot paha bagian lateral. Sehingga resultan gaya ini akan melewati bagian tengah daripada sendi lutut. Namun pada obesitas, resultan gayanya akan bergeser ke arah medial sehingga beban gaya yang diterima sendi lutut tidak seimbang. Nah, untuk menentukan kegemukan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus apa? Masih ingat? Halo? Rumus apa? IMT, Pak. IMT bukan. Iya, IMT atau indeks massa tubuh atau BMI, body mass index. Masih ingat rumusnya? Rumusnya? Masih, ingat? Pak. Coba sebutkan rumusnya. Ya, silakan. Anda sebutkan rumusnya. Ya. Halo? Halo? BB per TB, meter persegi, Pak. Iya, betul. Ya, jadi BMI atau IMT itu tadi berat badan dibagi tinggi badan, satuan berat badannya adalah kilogram, sedangkan untuk tinggi meter persegi. Anda catat terlebih dahulu, menurut Hidayah, kriteria penilaian normal untuk pria. Halo, sudah Anda catat untuk pria normal 20 sampai dengan 25 km per meter persegi. Halo semuanya? Ya, Pak. Sudah? Oke, untuk wanita 19 sampai dengan 24 kg per meter persegi. Halo, sudah ya? Halo. Sudah, Pak. Ya, jadi kalau normal untuk pria atau laki-laki itu antara 20 sampai dengan 25. Sedangkan untuk perempuan atau wanita adalah 19 sampai dengan 24 kg per meter persegi. Untuk overweight, untuk overweight ini batas atas normalnya sampai dengan 30 kg per meter persegi. Sudah ya? Sedangkan untuk obesitas ini lebih dari 30 kg per meter persegi. Oke. Sudah? Semuanya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sekarang ini pertanyaannya atau soalnya silahkan Anda jawab, Anda hitung, ini masuk ke kriteria yang mana? Apakah normal, apakah overweight, ataukah obesitas? Ya, silahkan. Seorang perempuan
berat badannya 50 kg. Dan tinggi badan 150 cm. Oke, silahkan. Anda cari IMT atau BMI-nya. Masuk ke dalam kriteria normal, overweight, ataukah obesitas. Halo semuanya? Ya, Pak. Halo? 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 Ya, Pak. Oke, sudah nggih? Sudah tahu nggih pertanyaannya? Sudah tahu kriterianya? Sekarang pertanyaan ini, seorang perempuan ini dengan berat badan 50 dan tinggi badan 150, ini masuk ke kriteria yang mana? Apakah normal, overweight, ataukah obesitas? Silahkan Anda kerjakan terlebih dahulu. Oke. Ya, sudah ada yang ketemu? Sudah ada yang selesai? Sudah. Ya. Diana, coba. 100 orang yaitu ketemunya 22,22 Pak. Berarti normal. Ya, ya, masuk kriteria yang mana? Normal Pak. Oke, ya semuanya perhatikan tadi jawaban Diana Pratiwi benar. Betul. Nilai 100. Jadi hasilnya adalah 22,22 kilogram per meter persegi. Ini masuk kriteria yang normal. Karena apa? Tadi wanita kriteria normalnya adalah 19 sampai dengan 24 kilometer per meter persegi. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke faktor hormonal atau metabolisme. Ada yang mengatakan diabetes mellitus juga berperan sebagai faktor predisposisi atau faktor pencetus timbulnya osteoartritis. Namun demikian, juga ada yang mengatakan bahwa diabetes mellitus belum ada bukti yang jelas bahwa faktor hormonal ini terlibat sebagai penyebab OA. Yang terakhir berkaitan dengan aktivitas fisik ataupun pekerjaan. Jadi pekerjaan yang banyak membebani sendi lutut seperti pada olahragawan, terutama pemain voli, basket, dan badminton, ini akan mempunyai risiko terserang OA lebih besar. Nah, ini kita kerucutkan ke OA lutut. Jadi karena apa? Ya, si lutut ini menanggung beban berat tubuh lebih banyak pada aktivitas voli, basket, maupun badminton. Kalau berkaitan dengan pekerjaan yang ada di sekitar kita atau yang pernah Anda lihat di sekitar Anda, kira-kira yang melibatkan banyak kerja fungsi lutut yang nanti menjadikan faktor pencetus atau predisposisi daripada OA, pekerjaan apa? Halo, Melina? Ya, Pak. Nah, kira-kira pekerjaan apa yang banyak melibatkan dan menjadi faktor predisposisi untuk OA sendi lutut? Selain tadi olahragawan, baik pemain voli, basket, dan juga badminton. Anda pernah melihat di pasar? Pasar? Halo, pernah pergi ke pasar? Pernah, Pak. Nah, Anda pernah melihat ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun yang menjadi buruh gendong? Ya, Pak. Iya, nah buruh gendong itu berpotensi
atau berisiko tinggi, ada faktor predisposisi atau pencetus terjadinya OA di kemudian hari. Karena apa? Dia membawa beban, di samping beban tubuh ditambah beban barang atau barang bawaan yang entah itu berkaitan dengan sayur atau berkaitan dengan barang-barang tekstil dan sebagainya. Juga suatu ketika dia harus naik turun trap, naik turun tangga dengan beban yang berlebihan. Juga Anda perhatikan misalnya karyawan-karyawan atau petugas yang ada di pom bensin yang suatu kita sering naik turun trap yang ada di pom bensin itu juga berisiko dan berpotensi. Oke, sekarang kita lanjut ke patologi. Patologi ini merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat yang penting atau esensial pada penyakit, khususnya ini perubahan struktural atau perubahan anatomi dan perubahan fisiologi atau fungsional pada jaringan dan organ pada tubuh yang menyebabkan atau disebabkan oleh fungsional penyakit. Jadi pada OA ini terdapat proses degenerasi, namun juga ada reparasinya dan inflamasi yang terjadi dalam jaringan ikat. Ada juga di lapisan tulang rawan atau kartilago, juga ada di sinovium dan ada di daerah tulang subkondral. Pada saat aktif, ini salah satu proses dapat dominan atau beberapa proses terjadi secara bersama dalam tingkat atau intensitas yang berbeda. Misalnya otot atau OA lutut ini berhubungan dengan berbagai pengurangan atau defisit patofisiologi, misalnya seperti instabilitas sendi lutut. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut? Helmi Bahtiar. Halo? Dalam OA lutut atau OA sendi lutut, ini berhubungan dengan berbagai defisit patofisiologi. Satu di antaranya adalah instabilitas sendi lutut. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut? Helmi Bahtiar? Ya, Pak. Ya, kenapa Helmi Bahtiar? Di OA knee atau OA genu atau OA lutut ini berhubungan dengan berbagai defisit patofisiologi. Satu di antaranya adalah instabilitas sendi lutut. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut? Oke, coba dibantu Lutfia. Oke, coba ya ini dengan adanya OA dari sendi lutut atau OA lutut atau OA genu atau daerah knee ini berhubungan dengan berbagai defisit atau kekurangan patofisiologi. Ini satu di antaranya adalah terjadinya instabilitas sendi lutut. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut? Kenapa, Lutfia? Yuk, Mega. Coba dibantu, Mega. Iya, Pak. Berkelompok, ya. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut? Kenapa? Saldianan. Ya, Pak. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut? Mungkin ligamennya lemah, Pak. Oke. Derajat Adi.
Halo, derajat Adi. Marlon Bandul. Eli Yulfa. Oke. Terjadi instabilitas sendi ini karena apa? Instabilitas sendi lutut ini karena apa? Satu, sudah terjadi penggerusan atau pengikisan atau abrasi daripada kartilago. Jadi jarak antara tulang satu dengan lainnya ini semakin mendekat. Nah, otomatis terjadi kendor daripada ligamennya sehingga terjadi instabilitas. Begitu juga satu ketika karena terjadinya abrasi dari tulang rawan tadi juga munculkan rasa nyeri sehingga sedikit pergerakan sehingga terjadi kelemahan daripada otot-ototnya. Jadi stabilisatornya baik yang pasif maupun aktif mengalami permasalahan atau mengalami kemunduran sehingga stabilitas sendi lutut akan berpengaruh. Oke, sekarang juga patofisiologi yang lain adalah menurunnya lingkup gerak sendi. Menurunnya lingkup gerak sendi. Untuk mengetahui lingkup gerak sendi, Anda akan melakukan apa? Untuk mengetahui penurunan lingkup gerak sendi. Lenggar. Lenggar. Halo Lenggar. 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 Muhammad Iqbal. Halo Muhammad Iqbal. Eli Yulfa. Eli Yulfa. Ya, Pak. Oke, Lenggar. Halo Lenggar. Elvi. Eli Yulfa. Eli. Iya, Pak. Oke. Eli Yulfa. Bagaimana Anda mengetahui terjadinya penurunan lingkup gerak sendi? Halo? Eli Yulfa. Bagaimana Anda mengetahui ada penurunan lingkup gerak sendi? Ini bukan, Pak, ada kayak keterbatasan gerak. Ya, Anda bagaimana Anda mengetahui Nanti ini dicek pakai geniometer. Iya, salah satunya satu Anda lakukan gerakan, setelah Anda lakukan gerakan untuk mengetahui LGS-nya secara pasti berarti Anda melakukan pengukuran dengan goniometer. Ya. Helmi Bahtiar. Helmi Bahtiar. Helmi Bahtiar. Diana Pratiwi. Diana Pratiwi. Ya. Ini tadi Eli Yulfa sudah menjawab untuk mengetahui menurunnya lingkup gerak sendi yaitu dengan melakukan gerakan. Nah, setelah itu diukur dengan alat ukur yang disebut dengan goniometer. Ya, untuk mengukur lingkup gerak sendi daripada sendi lutut, betul menggunakan goniometer. Pertanyaannya, Diana, halo? Ya, Pak. Ya. Fulcrumnya atau asnya ini diletakkan di mana? Fulcrum atau as pengukuran dengan goniometer. Tuberositas tibia itu bukan, Pak? Bukan. Oke, Melina. Halo, Melina. Ya, Pak.
Halo Melina. Ya, tadi Diana Pratiwi menjawab as atau fulcrumnya untuk pengukuran gerak sendi untuk fleksi dan ekstensi ada di tuberositas tibia. Saya jawab bukan itu. Kalau menurut Melina, asnya atau fulcrumnya di mana? Aksisnya di mana? As untuk aksis atau fulcrum goniometer diletakkan di mana? Melina? Untuk gerakan sendi lutut. Oke, Lutfia. Lutfia? Ya, Pak. Ya. Ini tadi Diana Pratiwi menjawab aksis atau as atau fulcrum untuk gerakan pada sendi lutut untuk mengetahui LGS-nya diletakkan di tuberositas tibia. Saya jawab bukan itu. Kalau menurut Lutfia, fulcrumnya, asnya atau aksisnya, aksis goniometer diletakkan di mana? Trochanter mayor bukan, Pak? Ya, trochanter mayor, bukan. Bukan. Tarisha. Tarisha. Halo Tarisha. Iya, Pak. Ini tadi Diana, Lutfia sudah menjawab untuk as atau aksis atau fulcrum pengukuran sendi lutut, gerakan sendi lutut, LGS sendi lutut, berarti LGS untuk fleksi ekstensi. Ini fulcrumnya Diana menjawab tuberositas tibia, Lutfia menjawab trochanter mayor, bukan itu. Kalau menurut Tarisha, fulcrumnya di mana? Halo, Tarisha? Iya, Pak. Ya, di mana? Lenggar. Derajat tadi. Ana Amalia. Ana Amalia. Yo, Lenggar. Lenggar. Ana Amalia. Derajat tadi. Marlon Badung. Sisi. Eli Julfa. Oke. Fulcrumnya ada di epicondylis lateralis femoris. Jadi epicondylis lateralis femoris. Oke. Di mana tadi fulcrumnya, aksisnya untuk sendi lutut, gerakan fleksi ekstensi? Halo, diulang. Epicondylus lateralis femoralis. Ya, epicondylus lateralis femoris. Oke, selanjutnya patofisiologi yang lain terjadinya disuse atrofi dari otot quadriceps. Disuse atrofi. Helmi Bahtiar. Sisi. Iya, Pak. Nah, ini patofisiologi yang lain. Ini terjadinya disuse atrofi dari otot quadriceps. Arti disuse atrofi apa? Sisi. Disuse atrofi. Eli Julfa. Muhammad Iqbal. Derajat tadi. Oke, disuse atrofi berarti terjadi pengecilan atau penurunan massa otot karena lama tidak digunakan. Jadi terjadi pengecilan massa pada otot quadriceps, juga nyeri lutut yang sangat kuat berhubungan dengan penurunan kekuatan otot quadriceps.
yang merupakan stabilisator utama sendi lutut dan sekaligus berfungsi untuk melindungi struktur sendi lutut. Jadi pada penderita usia lanjut, ini kekuatan otot quadriceps bisa menurun sampai dengan sepertiganya dibanding dengan kekuatan quadriceps pada kelompok usia yang sama, namun tidak menderita OA lutut. Tadi disuse atrofi otot quadriceps untuk mengetahui terjadinya, oh ya, itu mengalami atrofi atau mengalami pengecilan daripada massa otot. Bagaimana Anda mengetahui kalau itu terjadi atrofi? Derajat Adi, Helmi Bahtiar, Lenggar, Muhammad Iqbal, Eli Julfa, Tarisha, Diana Pratiwi. Ya, Pak. Ya, untuk mengetahui otot ini terjadi atrofi atau tidak? Pakai midline itu bukan, Pak? Iya, betul, dengan midline. Kayak Anda ukur. Nah, saya ini yang mengalami atrofi adalah quadriceps. Betul, jawabannya menggunakan midline. Bagaimana cara mengukurnya, Diana? Yang apa di 3 itu bukan, Pak? Kelipatan Iya. 3 itu. Iya, dibuat 3 titik. Nah, itu fulcrumnya di mana? Fulcrumnya. Betul. Anda sudah frame-nya, kerangka pikir dan jawab Anda sudah betul. Ya, dengan menggunakan alat ukurnya benar sudah yang midline. Anda proyeksikan dengan 3 titik. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana Anda memproyeksikan 3 titik itu, fulcrumnya atau titik awalnya, asnya itu ada di mana? Melina, Lutfia, Tarisha, Ana Malia, Muhammad Iqbal, Eli, Sisi, ya Eli, ya ini tadi jawaban Diana sudah benar. Untuk mengetahui otot quadriceps itu atrofi atau tidak, ya dengan diukur dengan menggunakan alat ukur yaitu satu DNA dengan metrin atau meteran. Belum yang diproyeksikan 3 titik. Nah, sekarang pertanyaannya, betul dengan metrin diproyeksikan 3 titik, awal atau as atau fulcrum titik awal pertamanya di mana? Eli Julfa. Sisi? Oke, ada di sias. Masih ingat? Halo semuanya? Halo. Halo semuanya. Ya, dari sias Anda proyeksikan 3 titik ke arah distal dengan jarak tertentu. Setelah itu Anda lilitkan secara melingkar sesuai dengan segmen otot tersebut. Masih ingat kepanjangan daripada sias apa? Kepanjangan daripada sias? Pina, Hidaka, anterior, superior. Oke, ya betul, Melina. Oke, kita lanjutkan sekarang kaitan dengan degradasi kartilago atau tulang rawan. Jadi degradasi tulang rawan merupakan perubahan yang terjadi pada tulang rawan atau kartilago daripada sendi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara regenerasi atau reparasi dengan
degenerasi tulang rawan itu. Melalui beberapa tahap, yaitu ada fibrillasi, ada perlunakan, ada perpecahan, dan pengelupasan lapisan tulang rawan sendi. Proses ini dapat berlangsung cepat atau lambat. Dikatakan proses ini cepat, terjadi dalam waktu 10 sampai dengan 15 tahun. Dan dikatakan lambat, itu antara 20 sampai dengan 30 tahun. Akhirnya apa? Permukaan sendi menjadi terkikis dan botak tanpa adanya kartilago atau rawan sendi. Sedangkan osteofit ini merupakan tulang yang tumbuh secara abnormal, menjadikan mekanisme pertahanan tubuh untuk memperbesar daripada permukaan tulang di bagian bawah tulang rawan atau kartilago sendi yang telah rusak. Jadi bersamaan dengan timbulnya degenerasi rawan, maka akan timbul juga regenerasi berupa pembentukan tulang baru atau osteofit di tulang subkondral. Selanjutnya terjadinya sklerosis subkondral. Jadi pada tulang subkondral akan terjadi reparasi berupa sklerosis atau pemadatan ataupun penguatan tulang tepat di bawah lapisan rawan sendi atau kartilago yang telah mengalami kerusakan. Ya, jadi tadi ada perubahan yang terjadi pada OA, ada degenerasi kartilago, adanya osteofit dan sklerosis subkondral serta sinovitis. Oke. Dari uraian penjelasan dari saya tadi kaitan dengan etiologi dan patologi, silahkan kalau masih ada yang belum jelas dan ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Sebelum perkuliahan hari ini saya akhiri, silahkan. Kalau ada pertanyaan tadi berkaitan dengan OA dari sendi lutut, nah, kemarin sudah kita bahas kaitan dengan definisi dan anatomi fungsionalnya. Hari ini kaitan dengan etiologi dan patologi. Serta saya ingatkan kembali, tool aid atau peralatan-peralatan yang ada pada Anda, alat ukur yang sudah ada pada Anda, silahkan Anda pahami betul namanya, fungsi kegunaan, dan cara penggunaan. Ya, dari sini silahkan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, pertemuan hari ini saya sebutkan sekian dan saya lakukan absen terlebih dahulu. Setelah itu pertemuan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya absen dulu ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Ana Amalia? Hadir, Pak. Ya, ya. Sehat ya semuanya? Sehat? Ya. Damar? Halo, Ana Amalia? Ana? Iya, Pak. Damar? Kelihatan tidak itu di situ? Damar? Belum? Damar nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Tiga? Ana Amalia? Tiga? Dika juga nggak hadir, Pak. Ya, ya. Diana Pratiwi? Hadir, Yuk, Diana. Pak. Nah, Hadir.
Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke. Belum ada. Ya, derajat tadi. Derajat? Ya. Oke, ada. Eli Julfa? Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Danang? Ada. Oke. Helmi? Hadir, Pak. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Helmi? Tereng, Pak. Iqbal? Iqbalilahi? Song. Ya. Legar? Oke, ya. Lutfiah? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan, Lutfiah? Belum, Pak. Ya. Marlon Badul? Ya. Hadir. Mega? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Melina? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Muhammad Septian? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Muhammad Saldi? Saya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Saldi? Ya. Sisi? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Tarisha? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Zidan? Zidan ada ya tadi ya? Oke. Muhammad Iqbal? Hadir, Pak. Nah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, ya. Untuk pertemuan hari ini cukup lebih dahulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yuk, oke, kasih.